بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وعزم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. وقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بيني وبين الناس من الرجال والنساء عاشقين الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله توجه حيث شئت فإنك منصور. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, yaitu Ketua DKM Masjid Al-Falah Al-Mukarram Al-Ustaz Awin Suyanto SPD Mata'anallahu biduli hayati. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, yaitu yang baru saja menyampaikan ceramah agama, Al-Habib Ustaz Muhammad Thohir Mata'anallahu biduli hayati. Kita doakan semoga perjalanannya sampai ke tempat dengan selamat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Mukarram Al-Ustaz Ahmad Jayadi Mata'anallahu biduli hayati, yang insyaallah kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan remaji yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah kita semua termasuk tamu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Allah akan mengumpulkan kita semua kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, duduk bersanding bersama kanjeng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, hati-hati kalau dengerin ceramah, jangan sekali-kali senderan. Tetangga saya lagi dengerin ceramah senderan langsung mati. Bener, cius ini. Ya, anak muda ambil lagi, kagak gua banget gitu lagi dengerin ceramah senderan. Ya, ini orangnya pada kemana? Tadi saya lihat banyak banget. Emang begini Pak ya, kadang-kadang kalau kita ngumpulin, ini ambil lagi nih saya ini kalau hitung-hitung, ini saya punya 3 acara Pak. Kalau nggak sayang-sayang buat sama kakak ipar saya kagak datang Pak. Tadi pagi kira-kira jam 10 saya meluncur, yaitu di Pamulang dekat perumahan Nurul Falah. Ini Al-Falah lagi, alhamdulillah jodoh. Kemudian yang kedua saya di sini, kemudian yang ketiga nanti habis ini saya ada lagi sebenarnya. Insyaallah jam 1 acara baru dimulai, yaitu final Liga Champion. Ya. Cristiano Ronaldo coy, tendangan pisangnya cakep banget. Ya. Balik ya. Kita kalau ngopi di atas balik ada juga sama. Ya insyaallah ya, kita doain Real Madrid menang, amin. Lu Madrid nama Atletico. Iya, Madrid semua ya. Atletico kagak gaul coy ya. Ya. Saya bingung kalau tadi modelnya model Habib, Kiai, Ustadz.
nanti yang ketiga sama modelnya kiai, ustadz. Dari auranya udah ketahuan. Kalau saya sebenarnya orangnya ya rada-rada kondisional. Kalau lagi mancing saya nggak kayak ustadz saya. Tapi kalau lagi duduk ceramah kayak gini kayak ustadz. Soalnya orang bingung, ini ustadz apa ustadz? Dibilang ustadz kayak kagak ustadz, dibilang ustadz ya ustadz. Nah, juga bingung. Tapi yang paling bingungin lagi apa? Dia bilang apa Ustadz? Dari survei yang membuktikan kalau saya ngundang penceramah dari Sabang sampai Merauke belum ada Ustadz yang modelnya kayak Ustadz. Karena kenapa? Ustadz ganteng banyak, Ustadz yang rada-rada tinggi banyak, yang susah Ustadz kayak saya, Ustadz rada-rada imut. Jalan-jalan ke kanal nggak lupa beli gado-gado, panggilan Bang Zainal gantengnya coy kayak Aliando. Lu ngapa ngiri aja? Iya, tanya bini aneh. Kalau bini aneh bawa tuh alhamdulillah. Itu apa? Katanya AA kalau dilihat dari samping kanan kayak Aceh Devkan, samping kiri kayak Sahrukan, dari belakang kayak Amitabh Bachchan, dari depan katanya kayak Dapocan. Astagfirullah, kurang asal. Ada kagak bagi duit nanti. Iya, kalau aneh bukan Habib, bukan kayak begini dah. Orang sering mainnya juga main di kanal, ujungnya ini kan banyak kanalnya. Ya lagunya begini dah. Ya nggak apa-apa, kita kalau kagak dengerin kalau kita pulang. Di sini ribet-ribet amat ya. Lanjut. Insya Allah. Yang apa tuh tuh? Hah? Hujan. Oh iya hujan. Ya Allah jadi turun hujan dulu ya Allah. Nah iya ntar hujannya. Ya masih ada penceramah ketiga, insya Allah saya nggak lama-lama, 10 menit kelar, amin. Amin. Nggak boleh sama Tuhan kuat ceramah lama-lama. Kemudian saya teringat tadi menyambung apa yang disampaikan oleh guru kita. Yang pertama tuh dibilang apa? Dikit lagi kira-kira tanggal 6, mungkin kira-kira seminggu lagi kita akan menghadapi yaitu bulan suci Ramadan. Pesannya udah banyak, 1, 2, 3, 4. Pesan saya yang terakhir, kata kitab Durratun Nasihin, ini dikutip dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa salah satu orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang senang membaca Al-Qur'an, Ya, hadisnya nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Enak apa kagak? Juara 1 pesertanya 3, yang 2 mati bisa bergelinding. Nawwiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Terangilah yang namanya rumahmu, kehidupanmu, kepribadianmu, bis-salati wa tilawatil Qur'an, dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Tapi kadang-kadang anak sekarang susah membaca Al-Quran. Kalau mancing mau main gaple, mau main remi, mau nyekek botol, mau ngebuat, mau tripping ginting, mau enggak yang namanya sabu-sabu, topi miring, topi main celerin, sabu-sabu tinggal ke 9. Agak punya gitu. Sebelum 9 aja juga. Jadi apa? Sholat dan baca Al-Qur'an. Saya Quran dulu, nanti kenang-kenangan Isra Mi'raj yaitu sholat. Yang pertama Quran. Supaya hidup bahagia dunia akhirat jangan jauh-jauh dari baca Al-Qur'an. Saya tes, Bu, masih hidup? Iya. Jawab apa yang saya tanya. Yang bisa Bu jawab ya. Nanti saya tes, ini ibu-ibu sama anak mudanya pinteran mana ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu-ibu silakan dijawab apa yang saya baca. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum 'adzabun alim. Ibu-ibu silakan dijawab. Jangan kalah sama anak mudanya. Kalau anak mudanya saya lihat ini auranya aura surga. Coba lihat yang percaya saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Emang aku doang ayatnya? Ibu-ibu jangan takut, saya tes sekali lagi. Sekarang yang anak mudanya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ibu-ibunya saya baca, silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya lu jawab dong. Nah ini tong cakep nih. Tong lu sekarang gua tanya, gua tes sama bapak-bapak anak muda yang lagunya di sini. Ya silakan tuh. Ya. Tong silakan dijawab sekarang bacaan-bacaan doa. Silakan baca. Kita kalau doa pengen tidur, tong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lu gigi doang ngomong. Nah ya udah dah begitu dah. Ya jadi apa? Jadi intinya apa? Kalau kita dekat sama Al-Quran, insya Allah hidup terasa indah. Nggak percaya? Buktinya apa? Ada namanya si Adul. Ini apa? Disuruh ngaji nggak pernah mau, disuruh sholat nggak pernah mau. Kemudian satu saat dipanggil sama bapaknya. Dul, sini. Ta'al ijlis amami, dia bilang gitu. Dul, ente pengen warisan apa kagak? Kalau pengen, ente berangkat haji. Kata si Adul, kalau enggak haji kagak dapat warisan. Haji warisan, haji warisan, haji warisan, haji warisan, haji warisan, haji warisan, haji. Jatuhnya haji dia haji. Haji nekat. Ketika orang-orang pengen berangkat, itu dari rumahnya menuju ke pondok gede, baca doa qomat kamit. Mamat gak pernah ngaji, kagak tahu doanya, bengong. Kemudian dari pondok gede berangkat lagi, ketika berangkat lagi menuju apa? Di Madinah istiqbalul Ka'bah. Istiqbalul Ka'bah, orang tahu baca doanya qomat kamit, dia nggak tahu doanya, bengong. Ketika tawaf 7 kali putaran, kagak tahu doanya, bengong. Mabit Muzdalifah, nggak tahu doanya, bengong. Sa'i antara Sofa dengan Marwah, nggak tahu doanya, bengong. Sampai Hajatil Wada, orang baca doa, dia bengong. Sampai ke kampungnya ujung Menteng, nggak tahu baca doanya, bengong. Namanya haji bengong. Satu saat dia punya cita-cita, ya Allah, dulu saya nggak pernah menginjakkan kaki saya ke masjid, ke musola Al-Falah, ya Allah. Detik ini, saat ini, semenjak saya menginjakkan kaki ke tanah suci Makkah, saya pengen melangkahkan kaki saya sebelum orang datang. Saya udah datang jam 5:30, standby di masjid. Tasbihnya gede. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hujan dikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah gede. La haula, la haula. Hujannya gede, kemudian apa? Duduk datang. Duduk. Dalam hati Haji Mamat nggak ada orang, nggak ada yang tahu. Masjid aneh doang diri.
Ane baru pulang haji kemarin, ane masih bawa sorga didampingin oleh para malaikat. Masa azan doang nggak bisa? It is very very easy. You understand? Thank you very much. Kemudian dia pegang mic, mirip kayak Ustadz Sanusi tadi. Allahu Akbar, Allahu Samad. Kemudian apa? Ada anak muda tiga di belakang, dia lihat Haji Muhammad maklum. Ya. Kemudian setelah sholat qobliyah maghrib itu apa? Selesai sholat, anak muda pertama disuruh dibilang nggak bisa, yang kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa. Kemudian Haji Muhammad dorong dikit, udah bawa haji aja baru pulang haji katanya, dia imam. Dalam hatinya, ya Allah, kalau andai kata ini ada pintu kabur, ya Allah saya lari duluan, ya Allah pakai langkah 1000. Terpaksa dia imam. Allah Akbar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Innama ju'ilal imamu liya'umma bih. Makmum ngikutin imam, anak muda ngikutin. Dia baca surat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna anak muda ada yang teriak di belakang, kesian ngeliatin semangat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Habis salat modern semuanya. Nih pertama Al-Quran, kemudian pasangannya Al-Quran. Nih kemudian 5 menit lagi dari saya, sandingannya Al-Quran, yaitu apa? Hadiah dari Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Sahih Bukhari di sana dikatakan apa? Fa faraja an sabbi baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibrilu fa ghasalahu bima'i zamzama wa ja'at bi tashdid min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Ternyata apa? Kenapa baginda Rasul menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang agung? Ternyata sebelum berangkat Isra dan Mi'raj itu dadahnya dibelah, kemudian diisi hikmah sampai kemudian dari keimanan, baru diangkat oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha, dan Allah memberikan hadiah itu sol. Ini kalau kita mati yang ditanya sholat. Awwalu ma yuhasabu indal abdi yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama ditanya sholat, nggak ditanya B punya anak berapa, kagak. B istrinya cantik apa kagak, kagak. B istrinya 2 atau 3, kagak. Yang iya benar ditanya di malaikat. Orang kalau punya istri 4 kemudian apa kagak adil, itu jalannya gempor miring coy. Ya benar. Lah iya, 1 enak, 2 enak, 3 enak, 4 enak. Apalagi apa kalau punya bini 4? Tuh katanya apa, bini yang 4 kalau kentut baunya bau duren. Benar, tapi kalau ente nggak adil, jalannya gempor coy di akhirat, udah ketahuan sama Allah. Lu bini 4 tidak adil, ditandain. Tapi mendingan punya bini 4 tapi akur daripada punya istri udah kecil, hitam, pendek, ngambek mulu ngambek. Nah iya, punya bini kayak gini mendingan turun tambah ya. Nah, ini tanda doang, lah, elah. Nah, jadi apa? Yang pertama Al-Quran, kemudian sholat. Sholat ini ternyata apa? Kenapa ibadah sholat ketika kita mati yang ditanya sholat dulu? Pertama, ibadah
ibadah sholat turunnya malam apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj peristiwa mulia, makanya sholat termasuk orang mulia. Dan kalau kita pengen selamat dunia akhirat, maka jangan ninggalin sholat, karena kita semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, siapapun dia pasti akan mati. Yang kaya, yang miskin, yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang jangkung, yang banyak duit, yang bokeh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja di rakyat biasa. Bener emang begitu jadi. Kullu nafsin za'iqatul maut, siapapun kita pasti akan mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, melarat mati, Pak RT mati, Pak Ustadz mati. Wah, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz mati, Ustadz Awin mati, Ustadz Jayadi yang main hadro, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya mati kecuali saya yang ceramah. Enak ibu, enak ibu ya. Udah segitu aja ya, insya Allah dilanjutin nanti sama guru kita ya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus. Nggak bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan betok, yang kilo-kilo, ikan lohan, itulah namanya ikan nafas habis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Rasulullah SAW sampaikan oleh kita Ustaz Muhammad Hasan. Semoga apa yang disampaikan bersama-sama hikmahnya untuk kita sampaikan dan kita sampaikan. Mungkin